Bab 038. Lydia mencoba untuk menahan rasa kesalnya pada Andara. Ia heran kenapa menantunya itu kini berubah drastis padanya. Padahal dulu sebelum menikah dengan Alana, sikap dingin Andara masih bisa ia pahami. Tapi sekarang sikap dinginnya justru memperlihatkan ketidaksukaannya. 93. Padahal berubahnya Andara itu juga karena sikapnya sendiri yang selalu membuat Andara kesal, karena Lydia terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Aku harap kau tidak melupakan Stefano, ucap Lydia. Kenapa aku harus melupakannya? Dan kenapa tante bicara seperti itu? Tanya Andara dengan nada tidak suka. Wanita itu terlalu banyak mempengaruhimu, makanya aku datang kemari untuk memperingatkanmu agar kau jangan sampai melupakan Stefano. Dia adalah anak pertamamu, anak dari wanita yang kau cintai. Dan Alana juga adalah wanita yang sangat aku cintai. Kau dengan begitu mudahnya melupakan Marissa. Tanya Lydia menggelengkan kepalanya merasa tak percaya dengan apa yang Andara ucapkan. Perkataannya barusan seolah menyiratkan bahwa rasa cintanya pada Marissa telah hilang. Marissa sudah meninggal. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tak bisakah suamiku hidup dengan tenang? Nenek. Pekik Alana yang sedang berdiri di depan pintu ruangan kerja Andara. Tadinya ia berniat ingin memberikan kejutan pada suaminya, tapi nyatanya justru ialah yang terkejut. Karena melihat penampakan dari sosok nenek gayung dan kuntilanak genit di sana. Kau, tunjuknya pada Alana. Kenapa? Alana maju untuk menghampiri si nenek grandong. Kau wanita barbar yang tidak memiliki sopan santun. Dan kau wanita tua yang tidak tahu malu. Kalian semua duduk. Tita Andara dengan tegas. Alana pun langsung duduk di samping Andara, dan Lydia ia pun kembali duduk di samping Kayla. Wanita itu kini sedang menahan rasa cemburunya saat melihat Alana yang begitu dekat dengan Andara. Mereka semua terdiam saat melihat Andara marah, tak pernah sedikit pun mereka melihat pria itu marah. Selama ini Andara memang dingin tapi ia tidak pernah marah pada siapapun. Dengarkan aku. Terutama kau tante. Aku tahu apa yang kau maksud. Kau takut jika aku akan menyingkirkan Stefano, dan memberikan seluruh kuasaku pada Alana dan juga calon anak kami. Tapi maaf, pemikiranmu itu sungguh sangatlah picik. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku akan selalu bersikap adil pada anak-anakku. Sentaknya kesal. Dan untuk perusahaan, aku masih hidup dan masih mampu mengurusnya. Tidak akan aku berikan pada siapapun, selama aku masih bisa memegangnya. Dan aku harap kau tidak mencuci otak Stefano, untuk menuntut segala haknya. Karena jika itu sampai terjadi bersiaplah jika Stefano akan kehilangan semuanya. Aku harap kau paham dengan kata-kataku. Sentak Andara. Apa? Astaga kenapa jadi begini, niat hati ingin mengambil hak Stefano. Justru yang ia dapatkan adalah sebuah ancaman yang menakutkan. Alana tersenyum melihat wanita tua itu sok, semoga saja setelah ini ia pingsan dan masuk IGD setelah itu baru masuk liang lahat wakakakak. Otakmu pasti sedang kejang-kejang nenek. 94. Andara kau tidak bercanda kan? Tanya Lydia. Saat ini jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Semoga saja setelah ini ia tidak mengalami ledakan jantung. Apa wajahku terlihat seperti sedang bercanda?
Seru Andara. Lama-lama ia muak juga pada mantan mertuanya ini. Sudah diberi ginjal kini malah minta lambung, asam sekali memang otak nenek gayung itu. Kayla langsung mendekati Lydia dan mengusap bahunya lembut. Wanita sok imut itu kini sedang berusaha untuk menenangkan nenek Grandong yang kehabisan ion. Lemas sekali. Tante, sebaiknya sekarang Tante tenang dulu, ucap Kayla. Tapi Lydia sama sekali tidak bisa tenang, ia sama sekali tidak bisa tenang melihat Andara seperti ini. Tidak. Aku akan pergi sebelum mengamankan posisi cucuku Stefano. Jawabnya dengan kekeh seolah saat ini Andara akan membuang cucu kesayangannya. Jika kau terus seperti ini, maka aku tidak akan segan-segan untuk tidak memberikan apapun pada Stefano. Seru Andara lagi, berharap jika Lydia mengerti dan tidak menguji imannya lagi. Tidak. Kau tidak bisa begitu Andara. Stefano adalah anakmu, kau jangan melupakannya. Pergilah dari sini. Usir Andara. Aku tidak akan pernah pergi. Pergi atau aku seret. Mas Andara, ucap Kayla memohon dengan suara selembut sutra berduri. Jangan menggoda suamiku hei kuntilanak genit. Suaramu itu membuat gatal gendang telingaku. Pekik Alana, ia kesal dan tidak suka jika Kayla mengeluarkan suara yang mendayu-dayu di telinga Andara. Cukup Alana yang mengeluarkan suara manjah-manjah basahnya, kuntilanak dilarang ikut-ikutan. Kayla pun langsung menatap tajam ke arah Alana, tapi Alana tidak takut justru ia semakin bersemangat untuk mengunyah bibit pelakor itu. Berani kau melotot padaku. Aku congkel matamu itu. Kau tidak mau kan aku mengganti matamu itu dengan mata ikan? Hardik Alana. Tidak tahan mendengar ucapan Alana, akhirnya Kayla pun menarik Lydia untuk pergi dari ruangan Andara untuk segera pergi meninggalkan pasangan suami istri yang kini sedang mengeluarkan taringnya pada mereka. Jika saja Andara tidak berada di sana, mungkin Kayla akan memaki Alana. Namun, ia tidak mau sosok lembutnya hilang jika ada Andara. Karena di mata Andara ia harus terlihat anggun dan lembut. Walaupun dengan paksaan, tapi pada akhirnya Kayla pun berhasil menarik dan membawanya pergi. Setelah kedua makhluk menyebalkan itu pergi, Andara kembali duduk, lalu memijat pelipisnya dan menghela nafas panjang. Jika saja bukan nenek-nenek sudah aku akak duel tadi, ucap Alana, lalu ia duduk di samping Andara dan menggandeng tangannya. Lalu ia sandarkan kepalanya di bahu Andara dengan manja. Ingatlah kau sedang hamil sayang, kau tidak boleh berkelahi. Andara membelai rambut panjang Alana lalu mengecup keningnya. 95. Tenang saja, aku tidak akan berkelahi dengan nenek-nenek. Mau ditaruh di mana wajahku yang cantik ini? Di hatiku, simpanlah wajah cantikmu di hatiku, ucap Andara. Alana pun cekikikan mendengar suaminya yang sudah agak pintar menggombal, ayah aku malu, aku malu. Hatiku geli sayang, jangan bicara seperti itu. Alana yang gemas pun langsung menggigit tangan Andara. Arggggh, kenapa aku digigit? Tanya Andara. Bukankah kau suka digigit? Tanya Alana genit sambil memainkan jari-jarinya di dada bidang Andara. Aku suka digigit tapi jangan di tangan, jawab Andara. Kau suka digigit di mana? Tanya Alana lagi dengan suara manja-manja basah.
Di sana, mata Andara memberikan kode tempat yang ia suka jika Alana menggigitnya. "Aih, kau memang mantan duda yang nakal." Mereka berdua pun tertawa bersama, dan melupakan kekesalan mereka yang diakibatkan oleh si Nenek Gayung. Jika Alana dan Andara kini tengah berbahagia dengan kehidupan rumah tangganya, lain halnya dengan Diandra yang shock dengan keadaannya saat ini. Akhir-akhir ini ia memang merasa mual-mual, ia juga selalu mengeluh pusing dan sakit kepala, hingga tubuhnya terasa sangat lemas. Sebenarnya Diandra sudah curiga dengan keadaannya, tapi ia takut dengan kenyataan yang akan dia hadapi nanti. Akan tetapi, diam saja juga bukanlah sebuah masalah, setidaknya jika ketakutan yang selama ini ia rasakan sampai terjadi. Maka ia harus segera mencari solusinya. Solusi terbaik untuk kehidupannya nanti. Dan benar saja, setelah ia diam-diam membeli sebuah alat tes kehamilan. Diandra lalu mencoba untuk mengetesnya, dan ternyata hasilnya adalah seperti yang ia takutkan. Saat ini Diandra tengah hamil, ya, alat yang tadi ia gunakan ternyata memperlihatkan 2 buah garis merah yang sangat jelas, yang artinya jika saat ini ia tengah mengandung seorang bayi. Diandra merasa hancur bagaimana ia bisa kecolongan seperti ini. Ini memang kebodohannya. Apa yang akan ia katakan pada orang tuanya nanti? Mereka pasti akan sangat kecewa jika mereka sampai tahu ia tengah hamil di luar nikah. Astaga, apa yang harus ia lakukan sekarang? Diandra membatin dan menarik rambutnya dengan kencang karena frustasi. Tapi ia tetap mencoba untuk tenang, agar ibunya tidak curiga padanya. Ia tidak boleh memperlibatkan keadaannya pada Rima, agar wanita yang berstatus ibunya itu tidak khawatir padanya. Setelah beberapa saat mencoba untuk menenangkan diri, Diandra pun berpamitan pada ibunya untuk pergi sejenak. Ia harus membicarakan ini dengan seseorang, orang itu harus menikah dengannya. Karena ia tidak mau mempunyai anak tanpa suami. Setelah melakukan perjalanan yang tak begitu lama, kini Diandra tengah berdiri di depan pintu gerbang masuk yang tinggi menjulang. Sebuah rumah megah yang akhir-akhir ini jarang ia kunjungi. Akhirnya dengan langkah gontai ia mulai melangkahkan kakinya untuk masuk ke sana. La mencoba untuk memberanikan diri, dan berharap orang yang ia harapkan itu mau bertanggung jawab atas kehamilannya. 96. Diandra duduk di ruang tamu setelah dipersilahkan masuk oleh pelayan, seringnya ia datang ke sana waktu dulu. Membuat Diandra tak mengalami kesulitan saat masuk ke sana. "Diandra," panggil salah satu penghuni rumah itu, orang yang selama ini Diandra rindukan kini ia berada di hadapannya. "Stefano," ucapnya dengan menahan air mata. Sungguh ia sangat terharu karena ia bisa melihat lagi Stefano, setelah sekian lama ia selalu menghindar. Stefano lalu duduk berhadapan dengan Diandra, tatapannya menelisik penampilan Diandra yang terlihat agak kacau. Juga wajahnya yang pucat, tidak biasanya ia terlihat seperti ini pikirnya. "Diandra, apa kau sakit?" tanya Stefano. Tapi bukannya menjawab, Diandra malah menghamili Stefano lalu memeluknya sambil menangis. Stefano Hicks. "Diandra, ada apa? Katakan padaku, apa telah terjadi sesuatu padamu?" tanya Stefano. Diandra masih menangis dan tidak mau menjawab pertanyaan dari Stefano. Ia terus memeluk tubuh pria yang sangat ia cintai itu seolah mencari perlindungan padanya. "Diandra, katakan padaku. Ada apa?" tanya Stefano mulai tak sabar. Diandra pun melepaskan pelukannya perlahan dari Stefano,
dan menatap wajah tampan itu. Lalu ia kembali menundukkan kepalanya, sambil berderai air mata. "Diandra, aku hamil," ucapnya. "Apa?" Stefano terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Diandra barusan. "Stefano, aku hamil," seru Diandra. "Kau jangan bercanda, Diandra." Stefano mulai menjauhkan tubuhnya dari Diandra sambil menggelengkan kepalanya. "Aku serius Stefano, aku hamil. Aku hamil anakmu," pekiknya. Bukan simpati pada Diandra yang menangis dan frustasi, Stefano justru malah tertawa terbahak-bahak. Seolah apa yang dikatakan Diandra adalah sesuatu hal yang sangat lucu. "Stefano!" teriak Diandra yang kesal dengan sikap Stefano yang terlihat seperti sedang mengejeknya. "Jangan berteriak padaku. Dasar wanita murahan," balas Stefano tak kalah meninggikan suaranya. "Apa?" Sungguh ucapan Stefano barusan terasa seperti goresan pisau belati di hatinya, sangat perih. Setelah apa yang Diandra lakukan selama ini padanya, bisa-bisanya Stefano menghina dirinya dengan sangat kejam. "Kau jangan bercanda Diandra, selama ini kau tidur dengan siapa? Bagaimana kau bisa hamil anak pria lain, tapi kau malah meminta pertanggungjawaban dariku? Dasar gila!" teriak Stefano menurka. Plak! Diandra menamparnya dengan sangat keras, bahkan ujung bibirnya sobek dan mengeluarkan darah akibat tamparannya yang sangat kencang pada Stefano. Ia benar-benar tidak menyangka jika Stefano akan tega berkata seperti itu padanya. Senyuman menghina kini Stefano perlihatkan pada Diandra, ia mendekati Diandra lalu ia berbisik padanya. 97. "Hampir 2 bulan aku tidak menyentuhmu lagi, dan kini kau tiba-tiba datang dengan keadaan hamil dan meminta pertanggungjawaban dariku. Kau memang wanita gila Diandra." Stefano kembali tertawa mengejek pada Diandra. Dek. Benar dengan apa yang diucapkan oleh Stefano, jika hampir 2 bulan pria ini tidak menyentuhnya. Lalu bagaimana ia bisa hamil? Astaga, Diandra pun langsung menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. "Stefano, anak yang aku kandung saat ini adalah anakmu. Kau harus bertanggung jawab." Diandra kini memukul dada Stefano dengan sambil menangis histeris. Diandra frustasi karena ia sadar jika memang bukan Stefano lah yang menghamilinya, karena yang menghamilinya ternyata adalah Deo. Pria itulah yang menebar benihnya di rahim Diandra. Tapi hatinya tidak mau mengakui jika Deo lah ayah dari anak yang ia kandung. "Hentikan tangismu Diandra." Stefano menahan tangan Diandra yang sedari tadi memukulnya. "Selama ini kita melakukannya dengan hati-hati. Aku tidak pernah ceroboh, hingga menanam benihku di sana. Seharusnya kau tahu itu. Sekarang pergilah dan cari pria yang menghamilimu itu." Stefano mendorong Diandra hingga terjatuh, tapi untungnya ia mendarat di sofa. Namun, sungguh sikap Stefano sangatlah kasar kepada seorang wanita. Tak semestinya ia bersikap seperti itu, terlebih saat ini Diandra tengah hamil. "Stefanoaa!" teriak Andara. Ia baru saja sampai ke rumah dan melihat putranya tengah berbuat kasar pada seorang perempuan. Andara sungguh tidak menyangka, jika Stefano sanggup berbuat kasar pada seorang perempuan. Stefano terlihat bengis dan memperlihatkan sosok jahat dalam dirinya. Andara menghampiri Stefano,
Lalu tanpa basa-basi ia langsung menghajar Stefano hingga ia terjatuh terjerembab ke belakang. "Pah!" teriaknya tak terima dengan perlakuan Andara. "Jangan berteriak padaku," tunjuk Andara pada Stefano, amarahnya saat ini tengah memuncak. Ia bahkan ingin membuat Stefano babak belur dengan tangannya. Kenapa anak ini menjadi sangat kurang ajar, pikir Andara. "Kau yang jangan berteriak padaku Tuan Andara, kau sama sekali tidak punya hak apapun," teriak Stefano.